Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Siti Aulia Nabila pada program kali ini yaitu Inspiring Women. RBCD atau Rumah Baca Damai sudah ada sejak tahun 2018 dengan membidangi 3 program yaitu literasi anak jalanan, bola masa genai atau perpustakaan, dan sosialpreneur berupa pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang bernama Ibu Nurleli Ramli. Ya, anak itu memberikan perhatian kepada anak jalanan yang ada di rumah baca Cinta Damai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara terkait dengan perhatian di rumah belajar untuk anak jalanan, itu sebenarnya gini, mereka itu adalah anak-anak yang kita tahu berada di jalanan dan terkadang mereka memang pada dasarnya kurang perhatian, dan kadang mereka itu kalau di rumah belajar mereka malah cari-cari perhatian ke kita karena kita tahu kalau anak jalanan kita tahu bahwa mereka itu kadang diperlakukan kasar apa dan sebagainya. Makanya ketika mereka datang belajar itu kita seyogianya mengurangi berkata kasar kepada mereka. Kemudian ketika mereka mencari-cari perhatian itu ya itu dia kita memberikan, akan tetapi ada juga batasnya, dalam artian tidak bisa juga kita memperlakukan bahwa kita terus dalam artian memberikan perhatian yang khusus kepada mereka, akan tetapi ketika ada hal-hal yang perilakunya tidak baik, otomatis kita juga akan menegur mereka, akan tetapi menegurnya itu dengan cara yang baik, tidak dengan kekerasan, dengan yang selama ini mereka dapatkan ketika berada di lingkungannya. Seperti itu. Ya, Bu. Pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang dilakukan anak-anak ini dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang kita ketahui bahwa mereka adalah anak jalanan, otomatis setiap harinya yang mereka lakukan mulai dari siang hari. Kenapa saya katakan siang hari? Karena mereka terkadang bangunnya itu nanti jam 10 karena mereka terkadang mencari uangnya itu sampai jam 2 malam. Mulai dari siang hari itu mereka akan bekerja mencari uang di jalanan. Kalau dulu sebelum ada kasus mereka pernah ditahan oleh dinas sosial, mereka itu kebanyakan meminta-minta di jalanan, akan tetapi setelah ada kasus mereka ditahan oleh pihak dinas sosial. Mereka kemudian diberikan arahan ketika mereka mau mencari uang di jalanan, mereka harus menjual sesuatu. Makanya sekarang itu kalau kalian melihat anak jalanan yang ada di depan KFC, karena anak binaan kami itu biasanya mereka ngumpul di depan KFC, mereka itu biasanya membawa tisu. Nah, itu adalah salah satu produk yang mereka jual, meskipun pada dasarnya itu dalam artian digunakanlah untuk tetap berada di jalanan, karena ketika mereka tidak membawa produk di jalanan, biasanya mereka akan kembali diambil oleh Pak Satpol PP seperti itu. Ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, makanya kendala apa saja yang Ibu hadapi selama di RBCD ini? Sebenarnya kendala yang terbesarnya itu adalah di relawan. Dalam artian gini, karena ini adalah dalam artian berbicara tentang lembaga kemanusiaan yang dimana kita betul-betul melakukan pekerjaan itu dari hati, kemudian ikhlas, tidak mengharapkan imbalan sedikit pun, kemudian dalam artian harus meluangkan waktu, itu yang menjadi kendala sebenarnya. Dalam artian tidak semua orang mau melakukan hal yang seperti ini. Apalagi kami melakukan kegiatan ini di weekend, yang dimana orang kan terkadang ketika weekend mereka mau bersama dengan keluarga, kemudian rehat dari pekerjaannya, itu yang terkadang kendala terbesar. Terkadang kita tidak bisa tahu siapa sih kakak relawan yang
bisa hadir di minggu itu untuk membersamai adik-adik belajar, kemudian apa yang bisa kita lagi, metode yang apa yang bisa kita berikan kepada adik-adik, itu yang menjadi kendala sekarang adalah kerelawanannya. Oh iya Bu. Pertanyaan yang selanjutnya Bu, bagaimana sikap Ibu ketika anak-anak di RBCD ini susah diatur? Ya, memang pada dasarnya anak-anak Jahan adalah anak-anak yang agak susah diatur, akan tetapi mau tidak mau kita tetap harus mengarahkan mereka. Dan yang paling banyak didapati itu adalah ketika mereka menganggap bahwa kita hanya perhatian ke satu anak. Itu yang paling susah sekali, karena kadang mereka baku cemburu-cemburu dan kadang bilang, kenapa sih cuma sayang sama ini, kenapa sih sama saya tidak. Itu adalah sesuatu yang paling menantang sekali ketika menghadapi mereka, karena mereka mengharapkan kita mau diperlakukan sama semua, cuman kan terkadang nggak bisa karena kita sendiri, kemudian mereka banyak. Jadi dalam artian ya mau tidak mau kadang ada clash, akan tetapi ya itu yang menjadi sebuah sesuatu hal yang baru yang didapatkan untuk mereka, meskipun terkadang memang harus agak sedikit mengeluarkan energi untuk menghadapi mereka, kan, tetapi ada kesenangan juga. Mungkin ketika ketemu dia hanya melihat dari belakang, dia langsung menghampiri. Biasanya kayak gitu kalau berada di misalnya di lokasi-lokasi mereka biasa bekerja, meskipun kita masih jauh, mereka sudah tahu dan mereka yang langsung menghampiri kita. Ya, itu adalah resiko juga sebenarnya untuk ke mereka. Itu karena mereka mungkin sudah kenal, jadi meskipun kadang kita agak sedikit keras dengan mereka ketika mereka berada di rumah belajar, ya wajar-wajar saja. Tapi satu hal yang selalu diingatkan ke kami para relawan, bahwasanya anak-anak ini sudah terbiasa menghadapi kekerasan di jalanan. Ya, bagaimana kita ketika mau mengubah perilaku mereka, jangan terlalu keras ke mereka. Biasanya kami sebagai relawan diingatkan seperti itu. Ya. Pertanyaan yang terakhir Bu, sebagai orang tua, seperti apa harapan Ibu terhadap anak-anak ke depannya, anak-anak di RBCD ini? Kami sih harapannya adik-adik di sana mereka bisa nantinya hidup mandiri, dalam artian mereka tidak lagi hidup di jalanan mencari nafkah, akan tetapi bekal yang kami berikan kepada mereka ya mungkin bagi orang itu adalah hal yang sederhana, akan tetapi bagi mereka itu sangat berarti, apalagi ketika mereka sudah bisa menghitung, membaca, kemudian menulis. Itu adalah sesuatu yang sangat besar sebenarnya bagi mereka, karena mereka sampai umur biasa 8 tahun, 10 tahun, itu terkadang belum tahu membaca dan menulis. Kalau menghitung mungkin iya, karena mereka sering menghadapi yang namanya uang. Akan tetapi membaca dan menulis itu adalah sesuatu yang bagi mereka mungkin adalah sebuah keniscayaan ketika mereka sudah bisa membaca dan menulis seperti itu. Jadi itu saja harapannya kami sebagai relawan di sana, anak-anak bisa membaca, menulis, menghitung. Itu adalah suatu modal besar untuk mereka, supaya mereka ketika mencari pekerjaan tidak lagi dalam artian dibodoh-bodohi oleh orang lain. Akan tetapi mereka ada modal dasarnya. Itu saja harapannya. Oh iya, baik Bu. Terima kasih atas waktu yang diluangkan dari Ibu Nurleli. Itulah perbincangan tentang rumah baca Cinta Damai yang ada di Kota Parepare. Semoga apa yang dibahas dapat bermanfaat bagi kita. Saya Siti Aulia Nabila pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.